Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, segenap pemirsa YouTube, pemirsa WhatsApp atau Telegram yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-nikmatnya kita masih diberikan bisa berkumpul, masih bisa belajar, bermajlis taklim bersama meskipun melalui daring ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan istiqomah dalam menjalankan amal-amal kebaikan, dan semoga kita semua kelak mendapatkan piala husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan Rasul Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan sampai pada pembahasan tafsir tematik edisi yang keempat dengan tema Al-Quran Kitabun Mu'jiz, Al-Quran Kitab Mu'jizat. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai muqaddimah pembuka, yang kedua mengenai syurutul mu'jizah al-ilahiyah, syarat mu'jizat ilahi, yang ketiga wujuh i'jazil Quran, sisi-sisi dari kemu'jizatan Al-Quranul Karim. Mari kita bicara tentang muqaddimah awal ya, tentang Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran Karim ini kitab yang la raiba fih, tidak ada ragu, tidak ada bimbang, tidak ada was-was. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, ia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita semestinya seorang yang beriman, seorang bertakwa harus senantiasa yakin ini kitab yang kita baca, kitab yang kita pelajari, kita amalkan adalah kitab yang otentik, kitab yang dijaga Allah secara langsung ya. Kemudian yang kedua, Allah menegaskan dan memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadikan Quran sebagai Alkitab yang mengukur kitab-kitab yang lain, mengukur sesuatu yang lain, termasuk mengukur sumber-sumber hukum yang lain di masa saat ini ya. Wa anzalna ilaikal kitabul hakim musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan Al-Quran kepada engkau yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan muhaimin alaih, yang mengawasi kitab-kitab itu. Apalagi sumber-sumber produk undang-undang legislasi buatan manusia, tentu semua diukur apakah sesuai dengan Al-Quran atau tidak. Kalau seandainya ada produk undang-undang saat ini yang melanggar, tidak sesuai dengan Al-Quran Karim, tentu kita sebagai seorang mukmin harus memberikan nasihat dan melawan undang-undang tersebut. Karena wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, dalam hadis wa ma nahakum anhu fangtahu. Dan apa yang Rasul bawa untuk kalian ambillah, dan yang Rasul larang pada kalian tinggalkanlah. Yang ketiga, Al-Quranlah kitabun mu'jiz, kitab yang ada mu'jizat. Mu'jizat dari kata ajaza yu'jizu, i'jaz, melemahkan. Artinya seorang pun tidak akan mampu melawan yang namanya mu'jizat ini. Karena mu'jizat hal yang luar biasa, yang menjadi tanda kenabian atau kerasulan dari seorang nabi dan rasul. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang syurutul mu'jizah al-ilahiyah, syarat mu'jizat ilahi. Mukjizat adalah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa ini bisa terjadi pada siapapun, tetapi nanti ada yang membedakan. Kalau untuk orang yang zalim, orang kafir, maka dikatakan istidraj. Untuk seorang wali dikatakan karomah. Untuk seorang saleh dikatakan ma'unah. Mukjizat ini hal yang luar biasa Allah berikan kepada seorang rasul ya, seorang nabi, untuk menunjukkan kebenaran dari risalahnya. Maka Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya
itu untuk membenarkan risalahnya. Termasuk Rasulullah SAW dengan mukjizat yang banyak beliau miliki, termasuk Al-Quranul Karim, itu untuk membenarkan kebenaran dari klaim risalah atau kenabian Rasulullah dan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa syarat sesuatu dikatakan mukjizat. Yang pertama adalah itu hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang melawan sunnah-sunnah kauniyah. Contohnya, kalau seseorang dibakar akan terbakar. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mukjizat dari Allah tidak terbakar ya. Meskipun dia dibakar, tubuhnya tidak terbakar. Inilah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam, ia melawan tukang-tukang sihir ya. Tongkatnya dilemparkan berubah menjadi ular dan memakan ularnya tukang sihir ya. Kemudian yang ketiga, istishhad ala wifqi da'wan Nabi al-mutahaddi. Istishhad ala wifqi da'wan Nabi, membenarkan klaim dakwah atau klaim dari seorang nabi. Yang ketiga, yang keempat, ayyaka ala wifqi an da'wan Nabi al-mutahaddi bitilkal mu'jizah, yaitu mukjizat ini benar-benar real terjadi ketika seorang nabi, seorang rasul ya, dia menantang kaumnya atau dia ditantang dan ditunjukkan mukjizatnya, dan itu benar-benar terjadi dan mereka kalah. Maka ini menjadi tanda kenabian dan tanda kerasulan. Dan yang terakhir, la ya'ti ahadun, yang kelima, bimithli tilkal mu'jizah, tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan semisal mukjizat itu. Kita contohkan Al-Quran Karim ya. Ketika Al-Quran menantang dalam Quran ya, dalam surat Al-Isra, ditantang mereka untuk membuat semisal Quran, nggak ada yang mampu. Dalam surat Hud ya, mereka ditantang untuk membuat 10 surat, nggak mampu. Yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ditantang membuat 1 surat semisal Al-Quran, dalam Al-Quran 1 surat saja, gak ada yang mampu. Ini menunjukkan betapa Al-Quran ini mukjizat ya, mukjizat yang besar. Yang terakhir, di antara sisi-sisi kemukjizatan Al-Quran, yang pertama adalah an-nazmul badi', nazam atau susunan yang badi', yang indah. Yang kedua, al-uslubul ajib, uslub atau gaya bahasa yang luar biasa, yang mengagumkan, di mana orang-orang Arab yang terkenal, mereka orang yang mencapai puncak-puncaknya sastra, mereka tidak mampu melawan Quran. Bahkan seorang Walid bin Mughirah sampai menyebut Al-Quran, wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih. Ini sastra yang tinggi, Quran ini tinggi dan tidak bisa dikalahkan. Yang ketiga, al-ijaz ar-ra'i wal jazalah al-kharikah, yaitu Al-Quran ini menggabungkan antara susunan yang ringkas padat dan panjang yang tidak membosankan. Kalau manusia biasanya kalau terlalu ringkas itu malah tidak menyampaikan maksud. Tapi kalau terlalu panjang membuat jemu. Tapi Al-Quran Karim ada surat-surat yang pendek, ada surat-surat yang panjang, semua tersusun dengan indah. Kemudian yang poin berikutnya, at-tasyi'ul kamil, pensyariatan yang sempurna. Quran datang dengan syariat sempurna. Maka dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ada seorang Yahudi yang datang pada Umar bin Khattab mengatakan, wahai Umar, kalau seandainya ada satu ayat yang kalian baca, kalau seandainya itu turun kepada kami, akan kami jadikan ini sebagai hari raya kami. Umar penasaran, ayat-ayat yang mana? Maka sang Yahudi mengatakan, ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini menunjukkan betapa umat-umat selain kita, orang-orang Yahudi, mereka iri dengan Islam yang telah disempurnakan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, al-ikhbaru an wahibat, di antara sisi mukjizat Al-Qur'an menyampaikan hal-hal yang belum terjadi, yang akan datang. Misalkan kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar telah disampaikan dalam Quran, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu akan dikalahkan dan mereka lari tunggang langgang ke belakang. Kemudian dalam kemenangan orang-orang Romawi ya, walibatir Rum, orang Romawi dikalahkan dan seterusnya, dan mereka akan menang melawan Persia. Akhirnya mereka menang.
Dan itu telah disampaikan dalam Al-Quran sebelum peristiwa kemenangan Romawi terjadi. Dan yang berikutnya, yang keenam, ada muta'arud ma'al ilmu hadis, bahwa Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Ya, kalau para ulama ulama fisika, biologi dan semuanya, biologi, kedokteran, semua telah yakin ya, dan semua telah membuktikan betapa banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang kemudian mereka pelajari sesuai dengan ilmu pengetahuan modern ya. Kemudian berikutnya, wafa'uhu bihajatil bashar, bahwa Al-Qur'anul Karim memenuhi kebutuhan manusia. Artinya Al-Qur'an ini kitab yang memenuhi kebutuhan manusia sesuai di segala ruang, di segala zaman. Zaman berubah, waktu berubah, tempat berubah, ada mengalami perkembangan zaman ya, tetapi Al-Quran tetap bisa menjadi pedoman yang bisa membawa manusia kepada kebahagiaan. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.